Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah mahasantri Mahat Ilmi Al-Ukhuwah kelas 2 yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita telah masuk pada awal tahun ajaran baru 2020-2021. Ya, insya Allah ini adalah materi perdana yang kita akan mempelajari bersama kitab hadis yang sangat bermanfaat. Setelah kita mempelajari hadis arba'in, kita mempelajari kitab yang sangat penting, yaitu hadis Bahjatul Qulub Ablor, ya. Kitab apa? Hadis Bahjatul Qulubil Abror. Di sini adalah sebuah kitab hadis yang sangat penting yang terdiri kurang lebih ada 99 hadis, ya, yang insya Allah kita juga akan berusaha menghafal sedikit demi sedikit, karena ini adalah bekal bagi kita, bekal untuk beramal dan bekal untuk berdakwah di masyarakat. Ini adalah gambar kitabnya, ya, Bahjatu Qulubil Abror, yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah salah satu dari guru Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Karangan beliau diantaranya yang lain adalah Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Beliau juga punya kitab Qawaid Fiqhiyah, ya, kitab tentang kaidah fikih, juga kitab tentang Qawaidul Hisan, tentang ulumul Quran, yang mana beliau Masya Allah termasuk ulama yang produktif, ya. Beliau memilih hadis-hadis yang penting dalam kitab ini, kurang lebih 99 hadis yang terdiri dari bab akidah, ya, ada juga bab muamalah, fikih dan lain sebagainya. Nah, ini ya kitabnya, insya Allah kita mohon kepada Allah agar diberikan kemudahan mempelajari kitab ini. Tapi para ikhwah, kita akan masuk pada muqaddimah yang dibawakan oleh muallif pada halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi ala ma lahu minal asma'il husna. Segala puji bagi Allah al-mahmud, yang terpuji, ala ma lahu minal asma'il husna, atas apa-apa yang Allah miliki dari nama-nama yang indah. Wa sifatil kamilatil adimatil ulia, dan sifat-sifat yang sempurna, yang agung, yang tinggi. Wa ala asariha syamilati lil ula wal ukhra, dan atas pengaruh-pengaruhnya yang mencangkup untuk yang awal dan akhir. Wa usalli wa usallimu ala Muhammadin, dan aku bersolawat, mengucapkan salam kepada Muhammad, ajma'il khalqi, ya, al-khalqi, manusia yang paling mengumpulkan, ajma'il khalqi, ya, manusia yang paling mengumpulkan, likulli wasfin hamidin, untuk setiap sifat yang terpuji, ya, setiap sifat yang terpuji. Wa khuluqin rasyidin, ya, akhlak yang lurus, ya, wa qaulin sadidin, perkataan yang benar, yang lurus. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, wa atba'ihi, dan pengikut beliau, min jami'il abid, dari seluruh para hamba. Amma ba'du, falaysa ba'da kalamillahi asdaqu. Di asdaqu di sini adalah isimnya laisa yang diakhirkan. Ciri-cirinya adalah setelah isim laisa kok ada apa? Syibul jumlah. Bisa kemungkinan besar, bisa juga apa? Syibul jumlah ini adalah khobar laisa, dan ini adalah apa? Isim laisanya.
Falaisa ba'da kalamillahi asdaqu wala anfa'u wala ajma'u. Maka tidak ada setelah kalam Allah Al-Qur'an ya yang lebih benar, lebih bermanfaat ya, lebih mengumpulkan li khairid dunya wal akhirah, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat, min kalami rasulihi, daripada kalam utusannya. Jadi setelah kalamullah yang paling benar, paling bermanfaat, paling mengumpulkan kebaikan dunia akhirat itu adalah kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khalilihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwah? Huwa a'lamul khalqi. Karena Rasulullah adalah manusia yang paling berilmu. Jadi khalqi itu terkadang kita terjemahkan manusia, ya. Bisa juga terkadang kita terjemahkan makhluk yang paling berilmu, ya. Wa a'dhamuhum nushan wa irsyadan wa hidayatan, dan manusia yang paling besar ya dalam memberikan nasihat, paling besar nasihatnya gitu ya. Ini tamyiz karena masuk setelah ini ada isim tafdil, a'dhamuhum nushan, tamyiz ya, adalah manusia yang paling besar memberikan nasihat, memberikan irsyad ya, petunjuk dan hidayah. Wa ablaghuhum bayanan wa ta'silan wa tafsilan, dan yang paling dalam ya, paling ablag ya, paling dalam, paling menyentuh ya, paling jelas dalam bayanan, menyampaikan ya, menyampaikan baik secara taksil itu dari pondasinya, wa tafsilan, dan rinciannya. Wa ahsanuhum ta'liman, dan Rasulullah adalah manusia yang paling baik dalam taklimnya, dalam mengajar ya, memberikan pengajaran. Wa qad utiya sallallahu alaihi wasallam jawami al-kalimi, dan sungguh Nabi telah utiya jadi naibul fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu, kembalikan Nabi ya, ini ada naibul fa'ilnya, jawami ini maf'ul bihnya, dan sungguh Nabi telah diberi jawami al-kalim ya. Apa jawami al-kalim itu? Ya, kalimat yang singkat namun padat, jelas ya, maknanya banyak. Waktu siralahul kalamu ikhtisaran, dan diringkas untuknya kalam, perkataan yang ringkas ya. Bihaitsu kana yatakallamu bil kalamil qalili lafduhu, yang mana Nabi berbicara dengan perkataan yang sedikit lafadznya. Sedikit lafadznya? Jadi lafduhu ini nanti kalau dalam i'rab, lafduhu ini adalah fa'il dari al-qalil. Ini adalah namanya isim yang beramalan seperti fi'ilnya. Qalla lafduhu, seperti itu asalnya. Ini lafdu ini fa'il dari al-qalil. Ya. Bil kalamil qalil lafduhu al-kasirati. Ya, al-kasirati ma'anihi. Ya, sedikit lafadznya namun banyak maknanya. Ma'akamalil wuduhi wal bayani. Ya. Ini perkataan yang lafadznya sedikit, maknanya banyak, dan bersama kesempurnaan penjelasannya. Alladzi huwa a'la rutbatil bayan, a'la rutbil ya bayani, yang itu adalah tingkatan penjelasan yang paling tinggi. Na'am, barakallahu fikum. Kata beliau, waqad badali, dan sungguh telah nampak padaku, an adkura jumlatan salihatan min ahadisihi, ya, untuk aku menyebutkan ya jumlah yang saleh, hadis-hadis yang sahih maksudnya, min ahadisihi, dari hadis-hadis Nabi, al-jawami'i, yang jawami ya, tadi sudah kita jelaskan apa itu jawami ya, fil mawadhi'il kulliyah, ya, pada tempat-tempat yang menyeluruh ya, wal jawami fil jins, dan juga jawami dalam dalam jenisnya
ya, dalam jenis, ya, au nau'in macamnya, au babin min abwabil ilmi atau satu bab dari bab-bab ilmu. Jadi kitab ini mengandung bab banyak ya, ada bab salat, bab puasa, bab zakat dan seterusnya. Ma'atakallumi ala maqasidihi wa ma tadullu alaihi, bersama apa? Pembicaraan, penjelasan tentang maksud-maksud dan apa yang ditunjukkan padanya. Ya, sini. Ala wajhin yahsulu bihil idahu wal bayan, dengan cara apa? Diperoleh dengannya itu penjelasan, ma'al ikhtisar, penjelasan yang ringkas. Ya, idil maqamu la yaqtadil basat. Ya, idil maqamu la yaqtadil basat, ya, ketika apa? Sikonnya itu tidak mengharuskan untuk panjang lebar. Berarti kalau ya hadis yang penting perlu untuk disarah panjang, beliau syarah ya lumayan panjang, namun kalau ya cukup ringkas maka beliau ringkas. Ini muqaddimah dari beliau. Fa'aqulu musta'inan billah sa'ilan minhu taisira wat tashila. Maka aku katakan musta'inan billah, aku berkata dengan meminta pertolongan kepada Allah, sa'ilan minhu, ya, dalam keadaan apa ini halnya ya, masih hal ya, memohon kepadanya at-taisira wat tashil, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adab seorang penuntut ilmu, seorang ya ulama, bagaimana senantiasa memohon taufik dan pertolongan kepada Allah. Ini hadis yang pertama tentang niat, hadis kedua tentang tahdhir dari bid'ah. Ya, silahkan disimak dulu hadis berikut ini kemudian hafalkan. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Para ikhwah rahimakumullah, al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Amiril Mu'minin, dari Amirul Mu'minin Abi Hafs, ya, yang kunyahnya adalah Abu Hafs. Siapa? Umar bin al-Khattabi, Umar bin Khattab, qala, telah berkata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, innamal a'malu, sesungguhnya amalan-amalan itu binniyati, tergantung niat-niatnya. Ya, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama, dan hanya saja, likulli, ya, untuk setiap imri'in, setiap orang, manawa, akan mendapatkan manawa, apa yang ia niatkan. Ya. Faman kanat hijratuhu, maka man, barang siapa, kanat hijratuhu, hijrahnya, ilallahi, karena Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu karena Allah dan rasulnya, akan mendapatkan keridhaan Allah, ya, dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya, lidunya, karena dunia, yusibuha, yang hendak ia cari, awimro'atin yang kihuha, atau wanita yang hendak ia nikahi. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena dunia
atau wanita yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu ya karena apa yang ia niatkan. Dia hanya yang mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Rawahul imamal muhaddisini, ya, imamal al-muhaddisin, telah diriwayatkan oleh dua imam muhaddisin. Siapa? Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi, dan Imam Muslim ya, fi sahihaihima, dalam kitab ya sahih keduanya, al-ladaini, ya, yang mana sahih keduanya ini huma asahu kutubil musannafah, adalah apa? Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Ya, ini terjemahan dari apa? Hadis yang pertama. Bagi yang hendak untuk mendalami terjemahan, bisa dilihat berikut ini. Ya, bisa dilihat terjemahan hadis pertama. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian ikhwah, al-hadis tsani, hadis yang kedua, at-tahdhiru minal bid'ah. Simaklah hadis berikut ini. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Kemudian para ikhwah, al-hadis tsani, hadis yang kedua, at-tahdhiru minal bid'ah, peringatan dari perkara-perkara bid'ah, ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa mengada-ngadakan perkara baru ya dalam agama kami, malaisa minhu, yang tidak ada asalnya, ya, wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat Muslim ya, man amila amalan laisa alai amruna, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan ajaran agama kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Muttafaqun alaih. Ikhwah, kita masuk ke syarahnya, ya. Hadanil hadisanil azimani, kedua hadis yang agung ini, yadkhulu fihima ad-dinu kulluhu, masuk padanya agama seluruhnya, ya. Usuluhu wa furu'uhu, baik yang pokok-pokok dan yang cabang-cabang. Dhahiruhu wa batinuhu, yang dhahir ataupun amalan batin, ya. Jadi agama seluruhnya, baik usul, furu', dhahir, batin, itu masuk ke dalam dua hadis ini. Fahadisu Umara mizanun lil a'malil batinah, maka hadis Umar bin Khattab, hadis niat, itu adalah timbangan untuk amalan batin, ya, keikhlasan. Wa hadisu Aisyah, sedangkan hadis Aisyah, mizanun lil a'malil dhahirah, adalah timbangan untuk amalan-amalan dhahir. Maka syarat diterimanya amalan apa? Harus ikhlas dan mutaba'ah. Fafihima al-ikhlasu lil ma'budi, maka di dalam ya kedua hadis tadi terdapat ikhlas kepada al-ma'bud,
ya, yang diibadah yaitu Allah. Wal mutaba'atu lirrasul, terdapat ikhlas dan mutaba'ah, mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah. Alladzani huma syartun likulli qaulin wa amalin. Yang keduanya ini al-ikhlas wal mutaba'ah adalah syartun, syarat likulli qaulin wa amal, ya, syarat diterimanya perkataan dan perbuatan, ya, dhahirin wa batinin, baik yang dhahir ataupun yang batin, ya. Faman akhlasa a'malahu lillah, maka barang siapa yang mengikhlaskan amalan-amalannya, ya, karena Allah, muttabi'an fi dzalika, muttabi'an ini dalam keadaan berarti hal dari fi'il, ya, fi'il ini, ya, muttabi'an dalam keadaan mengikuti fi dzalik, dalam amalan tersebut, Rasulullah, ya, Rasulah maf'ul bih. Kenapa? Karena ini maf'ul bih dari muttabi'an sini. Ini isim yang beramalan seperti fi'ilnya, ya. Mengikuti siapa? Rasulullah SAW, ya. Fahadal ladzi, maka ini adalah yang amaluhu maqbulun, amalannya diterima, ya. Kita perhatikan di sini, ini ada jumlah ismiyah lagi, ya. Fahada ini mubtada, alladzi ini apa? Adalah khobar dari hada. Nah, setelah isim mausul ini ada apa? Mubtada, ada khobar lagi. Karena setelah isim mausul itu harus berupa jumlah atau syibul jumlah. Ini jumlah ismiyah, ya. Maka ini adalah amalannya yang diterima. Wa man faqadal amrayni, dan barang siapa yang kehilangan keduanya, ya, au ahadahuma, atau salah satunya, fa'amaluhu mardudun, maka amalannya tertolak, ya. Ini dakhilun fi qoulihi ta'ala, masuk dalam firman Allah, ya, wa qadimna ila amilu, dan kita paparkan, ya, kita bawakan amalan apa yang mereka amalkan, min amalin, dari suatu amalan, faja'alnahu haba'an mansura, maka kemudian kami jadikan debu-debu yang bertebangan, ya, debu-debu yang bertebangan. Wal jami'u lil wasfaini dakhilan fi qoulihi, dan yang mengumpulkan dua sifat ini, ikhlas dan mutaba'ah, masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhu lillahi wa huwa muhsin, ya, maka barang siapakah yang paling baik agamanya daripada orang yang mengikhlaskan wajahnya, ya, karena Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik. Bala man aslama wajhu lillah wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, ya, ini sama, ya. Jadi ikhlas, muhsin, dan mutaba'ah. Falahu ajru inda rabbih, maka pahalanya di sisi Rabbnya, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih. Na'am, barakallahu fikum. Amman niyatu, adapun niat, fahiyal qasdu lil amali, maka niat itu adalah maksud untuk beramal, ya, maksud dalam beramal, taqarruban ilallahi, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi taqarruban di sini nasab karena maf'ul li ajlih, alasannya alasan dari beramal, ya, taqarruban ilallah. Ciri-ciri maf'ul li ajlih itu adalah apa? Adalah berupa isim jamid, berupa masdar yang nakirah, yang nasab, ya. Jadi niat itu fahiyal qasdul lil amali taqarruban ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, maksud beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa talaban limardatihi wasawabihi, dan mencari keridhaan dan pahala dari Allah. Fayadkhulu fi hada, maka masuk dalam hal ini niatul amal wa niatul ma'muli bihi. Tolong diperhatikan dua istilah ini, ya, niatul amal wa niatul ma'mul bihi. Ada bedanya. Apa itu niatul amal wa niatul ma'mul bihi? Kita bahas keduanya, ya. Yang pertama adalah kita bahas amma niatul amal. Adapun niatul amal, fala tasihhu taharatu bi anwa'iha, ya. Niatul amal ini, ya, maknanya adalah dia niatkan beramal apa, ibadah apa. Apakah sholat? Ya, kalau sholat itu sholat wajib atau sholat sunnah? Ya, kalau sunnah, dia sunnah apa? Sunnah mutlak atau sunnah rawatib, sunnah
apalagi ya sunnah tahajud ya. Jadi ini niatul amal, harus jelas niatkan amalan apa yang ia kerjakan. Ya, kalau dia puasa, niatnya puasa apa? Senin Kamis atau Daud, itu harus jelas. Fala tasihu at-taharatu bi anwa'iha. Maka tidak sah ya taharah bersuci dengan berbagai macam jenisnya. Wala sholatu wa zakatu wa shamu wal hajju, tidak pula salat, zakat, puasa, haji, wa jami'ul ibadati, dan seluruh ibadah, illa biqasdiha, kecuali dengan memaksudkannya. Kecuali dengan apa? Dengan meniatkannya. Ya. Jadi dia ngambil air, ya, dia ngambil air terus membasuh anggota tubuh, ya harus niat wudu. Ya. Wa niyatiha, harus ada niatnya. Dia menahan tidak makan ya dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dia tidak makan, kalau nggak niat puasa ya nggak sah. Ya. Fayanwiyatil kal ibadata al muayyanah, maka meniatkan ibadah tertentu tersebut, gitu ya, meniatkan ibadah. Wa idza kanatil ibadatu, dan apabila ibadah tahtawi ala ajnasin wa anwa'in, itu mencakup jenis-jenis dan macam-macamnya, kas-sholati, seperti sholat, minhal fardu, ada sholat fardu, wan naflul muayyan, ada apa? Salat sunnah tertentu, wan naflul mutlak, ada salat sunnah mutlak. Yang penting salat sunnah 2 rakaat gitu ya. Maka apa? Fal mutlaqu minhu yakfi fihi an yanwiya shalah. Kalau salat sunnah mutlak itu cukup meniatkan badannya niat salat ya. Wa ammal muayyanu min fardin aw naflin muayyanin, adapun salat tertentu dari salat wajib atau salat sunnah tertentu, kawitrin aw ratibatin, seperti witir atau rawatib, fala budda ma'aniyatis shalah, maka harus bersama dia itu niat untuk sholat, harus apa? Anyan wiya dalikal muayyan, harus apa? Harus diniatkan ya sholat tertentu tersebut. Ya, dia sholat apa? Harus jelas wajib atau sunnah. Kalau wajib apa, sunnah apa. Wa hakadha baqiyatul ibadat. Demikian juga apa? Seluruh ibadah. Ini namanya niatul amal. Harus jelas. Dia itu apa? Niat beramal apa? Ya, apakah ibadah sholat atau puasa, dan harus jelas puasa apa. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwah, wala budda aidan ayyumayyizzal 'adatu 'anil ibadah. Demikian pula ya, harus juga ayyumayyiz, dibedakan antara adat dan ibadah. Jadi itu pentingnya niat ya. Pentingnya niatul amal. Ya. Fungsinya niatul amal itu untuk membedakan ini adat, kebiasaan atau ibadah. Famasalan, maka misalnya al-iktisalu yaqa'u nadhafatan aw tabarrudan. Ya, misalnya mandi itu niatnya apa? Apakah untuk mensucikan atau untuk mendinginkan? Ya, jadi mandi itu apa? Mandi ada yang dia untuk membersihkan diri, ya, untuk mendinginkan tubuh. Ya. Wa yaqa'u 'anil hadasil akbari. Dan juga mandi itu ada apa? Ada yang mandi karena apa? Hadas akbar. Ya, hadas besar. Ya. Wa an ghusl mayyiti, juga ada mandi karena apa? Ghusl mayyit, ya. Mandi karena apa? Habis memandikan mayit, ya. Walil jumu'ah, ada juga mandi hari Jumat, wa nahwiha, dan seterusnya. Jadi banyak kan jenis mandi di sini, ya. Fala budda an yanwiya atau an yunwa juga bisa, fihi raf'ul hadasi. Kalau yunwa berarti di sini ibul fa'nya raf'u. Maka harus diniatkan apa? Mengangkat hadas. Ya, mandi itu niatkan mengangkat hadas. Audalika ghuslul mustahabu, atau niatkan apa? Mandi yang hukumnya mustahab tersebut. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Ya. Wa kadzalika
Yukhrijul insanu darahima masalan, demikian pula ada seseorang yang mengeluarkan uang dirhamnya, contohnya apakah untuk lizakati aw lil kafarati, apakah untuk zakat atau kafarah, aw lin nadri atau nadar, aw lis shadaqah mustahabah atau sedekah sunnah, aw hadiyah, fal ibratu fi dzalika kulli ala niyah. Maka yang jadi patokan seluruhnya tersebut apa? Adalah niat, ya, di atas niatnya untuk membedakan. Jadi fungsi niat itu adalah membedakan mana adat kebiasaan dan mana ibadah. Yang pertama, yang kedua tadi apa? Untuk membedakan antara ibadah. Ibadah apa ya? Ibadah tertentu. Ya, ini fungsi niat. Wa min hadza, dan termasuk hal ini, termasuk pentingnya niat, ya. Khiyalul muamalat, adanya khilah dalam muamalah. Adanya apa? Berbuat khilah. Khilah itu ya sejenis tipu daya, sejenis akal-akalan, ya, yang sebenarnya haram diakal-akali agar seolah-olah halal, ya. Idza amala muamalatan, apabila seseorang mengamalkan sebuah muamalah, dhahiruha wa suratuha as-sihhatu, yang dohirnya, bentuknya itu apa? Bentuknya benar, bentuknya sahih, ya, bentuknya boleh. Walakinnahu yuqsadu biha at-tawassulu ila muamalatin ribawiyah. Akan tetapi dimaksudkan dengan muamalah tersebut untuk sampai pada muamalah riba. Nah, ini muamalah riba. Ya, seperti apa? Bai'ul inah. Bai'ul inah, ya, kemas dalam bentuk jual beli. Tapi niat jual beli itu untuk apa? Untuk sampai ke riba, ya, sama saja. Tergantung niatnya. Ya. Au yuqsadu biha isqatu wajibin, atau bermuamalah untuk menggugurkan kewajiban. Seperti apa? Seperti seseorang yang memiliki unta banyak gitu, ya. Unta banyak dan ada kewajiban kewajiban zakatnya setelah setelah sampai pada jumlah tertentu, ya, pada unta tersebut, maka apa? Dia sengaja menjual untanya biar apa? Biar nggak sampai nisabnya. Tujuannya apa? Untuk menggugurkan kewajiban zakat. Nah, ini nggak boleh. Ya, sebentar lagi mau zakat kambing ini, karena kambingnya banyak, lebih dari 40 gitu, ya. Biar nggak lebih dari 40, wah, ini dipotong kambingnya, ya, dijual biar menggugurkan kewajiban. Ini nggak boleh nih, tergantung niatnya. Atau seseorang ya punya uang, sebenarnya sudah wajib zakat, tapi sengaja dia belikan sesuatu biar nggak apa? Biar nggak kena zakatnya. Au tawassulan ila muharram, atau mengerjakan sesuatu yang menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Fa inal ibratu bi niyatihi wa qasdihi, maka patokannya adalah niat dan maksudnya. La bi dhahiri lafdhihi, bukan patokannya bukan dhahir lafadznya. Jadi apa? Bukan dhahir lafadznya, niat. Mungkin lafadznya kita apa? Ini mudharabah, lafadznya mungkin jual beli, tapi hakikatnya riba. Ya, sama saja, niatnya riba. Fa innamal a'malu binniyat. Wa dzalika bi an yudhamma ila ahadil iwadaini ma laysa bimaksud. Ya, hal tersebut seperti apa? Digabungkan, ya, kepada salah satu iwadaini, dua pengganti, apa yang itu bukan yang tidak dimaksudkan. Au yudham, ya, au yudhamma ilal aqdi aqdan ghairu maksud, atau ya digabungkan pada suatu akad yang tidak ia maksudkan. Ini dalam fikih muamalah, ya, dalam fikih muamalah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa kadzalika syartullahi fir raj'ah wa fil wasiyah. Ya, demikian pula apa? Syariat Allah mensyaratkan, ya, dalam dalam rujuk, dalam berwasiat, ya. Itu apa? An la yaqsudul abdu fiha au fihima al-madharata. Ya, kalau dalam niat rujuk, ya, dari cerai atau wasiat, berwasiat, itu tidak boleh seseorang hamba itu memaksudkan padanya apa? Madharat. Kan ada yang mungkin niat rujuk untuk memadharati istri dan lain sebagainya. Wa yadkhulu fi dzalika jami'u. Nah, jami'u di sini apa? Ini
adalah fa'il dari yadkhulu. Perhatikan, jadi enggak mesti setelah dzalika isim isyarah terus ini apa? Badalnya enggak mesti ya. Wa yadkhulu fi dzalika jami'ul wasail allati yatawassalu biha ila maqasidiha. Dan masuk dalam hal tersebut seluruh wasilah-wasilah, sarana-sarana ya yang ia gunakan sarana tersebut ke ya ila maqasidiha, ya tujuan-tujuannya. Maka ini ada istilah apa? Sarana atau wasilah itu tergantung dengan tujuannya. Fa inal wasaila laha ahkamul maqasidi. Ya, kita ulangi apa? Ini kaidah fikih yang penting ya. Al-wasail, jadi sarana-sarana, wasilah-wasilah itu memiliki hukum-hukum apa? Maksudnya. Ya. Jadi dia itu mengerjakan wasilah itu tergantung niatnya. Ya, hukumnya itu tergantung niatnya. Ia mengerjakan wasilah tersebut karena apa? Ya, sholihatan au fasidah. Ya. Niat maksudnya itu baik atau rusak. Nah, di sini apa? Innamal a'malu binniyati itu sama dengan apa? Al ahkamu ya. Al wasailu laha ahkamul maqasid di sini. Wallahu ya'lamul musliha minal mufsid. Dan Allah lah yang mengetahui mana orang yang ya, niat berbuat baik dan mana orang yang niatnya rusak gitu ya. Jadi inilah pentingnya apa? Pentingnya niatul amal. Ya, niatul amal yang fungsinya pertama membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Fungsi kedua untuk membedakan antara jenis ibadah yang ada, wajib atau sunnah. Kalau sunnah dia sunnah apa? Ya. Dan juga apa? Fungsi niat inilah ya seseorang yang mana apa? Melakukan sesuatu yang dohirnya itu baik, namun terkadang apa niatnya buruk, maka apa? Al-wasailullah ahkamul maqasid. Ini niatul amal yang insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita bahas niatul ma'mul ini ya. Kita cukupkan. Barakallahu fikum. Fa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.